got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewati Indra Dikara, kelas 12 Sekel 3 dari kelompok 3 untuk proyek akhir mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, di sini saya bakalan menjelaskan cara input data transaksi dari PT Arjuna Wijaya, yaitu dokumen transaksi nomor 20 sampai dengan 25 ke aplikasi Mayo. Nah, untuk itu mari teman-teman simak videonya. Ya, dokumen transaksi nomor 20 di sini ada bukti penerimaan kas yang diterima dari PT Trans Studio dengan keterangannya penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor sebesar 10 juta dan dengan dipotong PT Trans Studio PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Jadi untuk transaksi ini kita menggunakan menu banking lalu ke receive money. Deposito akunnya kita menggunakan cash in bank karena ini sudah cash in bank maka sudah benar dan tidak perlu kita ubah. Maka kita lanjut mengisikan ID-nya. ID ini kita isikan dengan nomor bukti transaksi dokumen tersebut. Nah, dokumen ini bukti transaksinya adalah BM12-5. Date-nya 24 Desember 2020. Oke, amount receive-nya kita isikan dengan nominal 9 juta. Payment metode-nya sudah benar menggunakan cek, maka kita lanjut mengisikan memo yang diisi dengan penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor. Oke, di sini kita menggunakan dua akun. Akun yang pertama yang kita gunakan adalah building rental revenue karena di sini merupakan pendapatan sewa gedung ya. Kita cari building rental revenue. Amount-nya kita isikan sebesar 10 juta. Akun yang kedua yang kita gunakan adalah income tax expense. Mengapa? Karena di sini dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Di mana PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan PPh final dan tentu saja ini belum kita setorkan ke kas negara. Oke, untuk amount-nya income tax expense ini sudah otomatis terisikan yaitu senilai min 1 juta. Out of balance-nya sudah 0, maka ini sudah benar dan kita klik Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Di sini jurnalnya adalah cash in bank sebelah debit sebesar 9 juta, building rental revenue sebelah kredit sebesar 10 juta dan income tax expense sebelah debit sebesar 1 juta. Kita klik OK lalu klik record. Dokumen transaksi nomor 21. Di sini ada bukti penerimaan kas yang diterima dari toko Sanex. Toko Sanex ini merupakan salah satu customernya PT Arjuna Wijaya. Kita lihat keterangannya, pelunasan faktur F-11 garing 14 tertanggal 25 November 2020. Berarti transaksi ini merupakan transaksi pelunasan piutang. Jadi kita masuk ke menu sales lalu pilih receive payments. Deposito akunnya kita menggunakan cash in bank. Customernya kita pilih toko Sanex. Amount receipt-nya kita isikan senilai 33 juta. Payment metode-nya kita menggunakan cek. Untuk memo kalian bisa mengubahnya ataupun tidak. Kalau kalian mengubahnya, kalian bisa menuliskan pelunasan faktur F-11 garing 14 atau kalian bisa menuliskan pelunasan piutang toko Sanex. Di sini aku tidak menggantinya ya teman-teman. Kita lanjutkan mengisi ID-nya yaitu dengan BM12-6. Date-nya 25 Desember 2020. Nah, di sini di toko Sanex ini hanya mempunyai satu piutang yaitu
strip 11 garing 14 dan ini sesuai ya, berarti kita tinggal mengisikan amount applied-nya dengan cara klik tombol tab hingga amount applied-nya terisi. Nah, amount applied-nya sudah terisi, berarti kita tinggal menolkan out of balance-nya dengan klik tombol tab juga ya. Nah, out of balance-nya sudah terisi, berarti kita bisa mengecek jurnalnya dengan klik Ctrl R. Di sini jurnalnya ada satu, yaitu cash in bank pada account receivable senilai 33 juta. Kita klik OK lalu klik record. Oke, kita mau ke dokumen transaksi nomor 22. Di sini ada bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Indotek dengan keterangan pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2020 dengan denda sebesar 1%. Oke, ini PT Indotek ini berperan sebagai suppliernya PT Anjuna Wijaya. Berarti dokumen transaksi ini kita akui sebagai transaksi pelunasan utang. Untuk menginputkan transaksinya, kita menggunakan menu purchase lalu ke pay bills. Form akunnya menggunakan cash in bank, suppliernya sudah pasti PT Indotek. Memonya bisa kalian ubah maupun tidak, dan checkpoint numbernya kita isi 008 dari BKK. Date-nya 26 Desember 2020. Oke, amount-nya kita isikan senilai 177.760.000. Oke, nah di sini di PT Indotek ini kita hanya punya satu utang dan ini sudah sesuai dengan keterangan yang ada di dokumen transaksi nomor 22. Jadi ini kita bisa isikan di amount applied-nya dengan cara di tab-tab seperti transaksi nomor 21 kemarin juga bisa, atau dengan cara langsung diklikkan di kolom amount applied-nya seperti ini. Oke. Dan kita harus mengenalkan out of balance-nya dengan cara klik tab sampai out of balance-nya ini 0. Oke, out of balance-nya sudah 0 dan finance charge-nya sudah terisi senilai 1.760.000. Ini karena di keterangan ada denda sebesar 1% ya. Oke, sebelumnya kita harus mengecek jurnalnya terlebih dahulu dengan cara klik Ctrl R dan kita cek apakah jurnalnya sudah benar. Di sini ada 2 jurnal. Oke, di sini sudah benar, berarti langsung saja kita klik OK dan klik record. Ada bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi atau Bank Mandiri dengan keterangannya pembayaran PPN kurang bayar masa November 2020. Dari transaksi ini kita inputkan melalui menu banking lalu ke spend money. Pay form account-nya kita menggunakan cash in bank. Lalu jangan lupa teks inklusifnya yang belum dimatikan silahkan dimatikan agar nominal yang kita inputkan nanti tidak tercampur dengan pajak. Oke, kita isikan checkpoint number dengan 009 garing BKK. Date-nya adalah 27 Desember 2020. Amount-nya adalah 15 juta. Oke, pay-nya kita isi kas negara via Bank Persepsi atau Bank Mandiri. Dan memonya diisi pembayaran PPN kurang bayar masa November 2020. Oke, akun yang kita gunakan di sini adalah paid out. Oke, kita gunakan paid out cari ini dia, dan amountnya kita isikan senilai yang ada di keterangan ya. Paid out di sini sejumlah 78 juta. Oke. Oh ya, di sini kalian tidak harus terpacu dengan menginputkan paid out-nya terlebih dahulu. Bisa kalian menginputkan paid in-nya terlebih dahulu juga tidak apa. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Oke, kita lanjutkan menginputkan paid in. Nah, ini amount-nya sudah otomatis terisi dengan
nominal min 63 juta. Dan kita pastikan out of balance-nya sudah 0 dan kita klik R untuk memastikan jurnalnya. Jurnalnya cash in bank sebelah kredit sebesar 15 juta, paid out sebelah debit sebesar 78 juta, dan paid in sebelah kredit sebesar 63 juta. Kita klik OK karena sudah benar dan klik record. Kita di dokumen transaksi nomor 24. Di sini ada bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2. Di sini keterangannya pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri ditambah bunga. Nah, berarti untuk transaksi ini kita menginputkan ke Mayop menggunakan menu banking, lalu ke spend money, dan pay from akunnya menggunakan cash in bank. Sequence number diisi 010-BKK. Untuk date-nya 29 Desember 2020. Nah, di sini amount-nya ini kita inputkan senilai 12.900.000, bukan yang 7.500.000 maupun 5.400.000. Jangan sampai salah ya, yang 12.900.000. Untuk P-nya kita tujukan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2. Memonya kita isi pembayaran angsuran pinjaman dari Bank Mandiri. Oke. Di sini ada angsuran pokok dan juga bunga. Berarti untuk menginputkan saldonya, yang pertama kita menggunakan menu Bank Mandiri Loan. Amountnya senilai 7.500.000. Berarti untuk yang kedua, untuk menginputkan bunganya kita menggunakan akun interest expense ya. Oke, sudah sesuai karena terisi otomatis oleh Mayop senilai 5.400.000. Out of balance-nya sudah 0. Kita bisa memastikan jurnalnya dengan klik Ctrl R. Cash in bank sebelah kredit sebesar 12.900.000, Bank Mandiri Loan di sebelah debit sebesar 7.500.000, dan interest expense sebelah debit sebesar 5.400.000. Sudah benar, lalu kita klik OK, lalu klik record. Oke, akhirnya kita sampai ke dokumen transaksi yang terakhir, yaitu dokumen transaksi nomor 25. Yang merupakan dokumen bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada pemegang saham. Oke, di sini ada koreksi ya teman-teman, bukan PT Sejahtera akan tetapi PT Arjuna Wijaya. Jadi dibayarkan kepada pemegang saham PT Arjuna Wijaya. Dengan keterangan yang ditulis untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun hukum 2020 sebesar 6.000 per lembar saham dengan rincian sebagai berikut. 15.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya yaitu 6.000, maka jumlah dividennya adalah 90 juta. Dengan catatan, sesuai dengan UU Cipta Kerja pasal 111, terdapat perubahan dalam UU PPh pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1 tentang penghapusan PPh atas dividen. Berarti ini tidak memperhitungkan dividen ya teman-teman. Nah, transaksi ini kita masukkan ke menu banking lalu ke spend money. Payform akunnya kita menggunakan cash in bank, sequence numbernya kita isi 011-BKK. Date-nya adalah 30 Desember 2020.
Amountnya kita isikan senilai 90 juta. PY-nya kita tujukan kepada pemegang saham PT Arjuna Wijaya. Nah, memonya diisikan pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020. Akun yang kita gunakan adalah dividen. Oke, amountnya sudah sesuai dengan di dokumen transaksi ya. Kita klik Ctrl R untuk memastikan jurnalnya, yaitu cash in bank pada dividen. Oke, maaf, dividen pada cash in bank ya, di sini sebesar 90 juta. Kita klik OK, lalu klik record. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan saya mengenai input data transaksi PT Arjuna Wijaya dari dokumen transaksi nomor 20 sampai dengan 25. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.